mempersiapkan pendirian sebuah institusi finansial sendiri, Moonspace Bank. Seluruh dunia akan menyambut era keemasan Moonspace demi merangsang perekonomian pariwisata Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan fokus pada industri perhotelan dan pariwisata. Perusahaan memiliki sebuah pulau di Langkawi, Malaysia, di Old Sands Island, dan mendirikan sebuah hotel berbintang 5 di atasnya, yaitu Old Sands Hotel. Di samping itu juga membuka fasilitas hiburan di pulau tersebut. Pulau ini direncanakan akan menjadi tujuan pariwisata yang terkenal, menggerakkan perkembangan industri pariwisata. Perusahaan juga telah memberikan agenda. Karena memang kantornya representatif banget. Jangankan anggota biasa, anggota dewan sudah sering saya masuk ke situ, masuk. Kenapa? Karena begitu dia masuk, dia bingung ini kantor apa. Gitu kan? Setelah kita jelaskan semua, dia yakin karena dia memang dia langsung tinggal cek ke temannya. Memang legalnya semua resmi. Makanya di Medan banyak anggota dewan sudah masuk. Kenapa? Pertama, anggap ini adalah investasi jabatannya, anggapannya. Jadi kita bukan berusaha investasi ya, tapi apapun bentuk kita kerja, larinya juga kemarin investasi ya gitu ya. Nanti saya akan jelaskan detail. Amin Pak. Nah, kami juga punya kantor di London. Mengapa kami buka kantor di London? Ada satu proyek baru yang kita buat, baru 3 bulan. Dan itu mengharuskan kita membuka kantor di London karena pusat keuangan dunia selain di Swiss itu di Hong Kong ada di London. Nah, kita buka kantor di sana. Nanti saya akan menunjukkan apa itu tujuannya. Gitu. Nah, lagi. Terus, nah, inilah proyeknya, cryptocurrency. Lanjut. Baik. Terkait dengan di sini, saya akan kembali flashback kelas balik bahwa Moonspace backgroundnya adalah perusahaan real e-commerce yang didukung oleh beberapa perusahaan real konvensional, termasuk penerbangan, termasuk pertanian, hotel, wisata dan lain-lain. Ya. Terus satu proyek hal yang lagi launching, apa itu cryptocurrency? Untuk itu perusahaan membuat satu kantor di London untuk mengontrol cryptocurrency tersebut. Nah, mungkin Bapak itu sudah nggak asing tentang Bitcoin, karena dia sudah pernah berkecimpung sebagai ikut berbisnis Bitcoin, ya kan, bahkan turunannya. Nah, cuma masalahnya adalah beberapa pengertian tentang cryptocurrency banyak yang blur, bahkan terbelokkan. Pada ini saya akan bilang bahwa cryptocurrency yang benar adalah Bitcoin, Ethereum, Ripple, Stellar. Akan tetapi yang paling top adalah Bitcoin. Mengapa Bitcoin sekarang itu bisa sangat mahal? Karena kebutuhan dunia tentang kripto yang benar itu sangat tinggi. Makanya Bitcoin sekarang harganya 156 juta per pieces, per unit. Nah, sebenarnya kita kalau punya uang, beli Bitcoin saya sarankan. Masalahnya adalah kalau kita punya uang 10 juta, 20 juta, kita dapatnya 0,0 sekian, ya kan? Jadi kadang-kadang nggak asik, gitu kan? Maunya kita itu kalau bisa nolnya banyak, tapi ke depan, bukan ke belakang, gitu ya. Nah, baik, kembali ke sini bahwa cryptocurrency, Bitcoin diawali dari 8 tahun yang lalu tidak punya harganya, tidak ada harga, paling cuma 200 perak, ya 100 ribu. Bahkan beli pizza aja harus mengeluarkan uang 10.000 Bitcoin, ya kan? Nah, histori ini sekarang 8 tahun yang lalu sekitar 156 juta sekarang. Nah, sekarang MSD ingin membantu bapak-bapak ibu yang ingin seperti Bitcoin, tetapi ceritanya adalah kita kembali ke 8 tahun yang lalu. MSD sekarang harganya seperti Bitcoin 8 tahun yang lalu, kita cuma di bawah 1.000, ya kan? Tetapi dalam hal ini saya tidak mengajak ibu untuk membeli MSD. Saya tidak mengajak ibu untuk bermain cryptocurrency Moonspace Dollar MSD. Tetapi saya mengajak ibu menjadi mitra, menjadi anggota daripada Moonspace, sehingga ibu bisa memanfaatkan semua fasilitas yang kami siapkan tadi. Kalau ibu bisa beli Bitcoin, bisa beli MSD dari market, tapi kalau belum menjadi anggota, tidak bisa menggunakan fasilitas itu. Nah, mengajak berbisnis kepada bapak ibu sekalian, yang mana bisnis itu adalah punya tingkat keuntungan yang luar biasa, juga punya risiko ya, betul ya? Tidak ada bisnis yang tidak ada risiko. Makanya saya menawarkan kepada bapak ibu dengan risiko yang seminimal-minimalnya, dengan risiko yang sesuai dengan kemampuan bapak ibu. Contoh gini, saya punya uang 10 juta, saya mau invest sebesar 10 juta, itu risikonya besar. Karena begitu ada masalah, saya tidak punya uang lagi, betul ya Bu ya? Nah,
Cara berinvestasi kita adalah kalau kita punya uang 10 juta, kita ambil paket yang kecil, paket yang 2 jutaan, supaya kalau ada risiko kita masih punya uang, betul ya? Nah, satu hal lagi, untuk memilih bisnis sesuaikan dengan hati dan kemampuan mental kita. Jangan sampai kita ambil bisnis yang mana kalau risiko itu terjadi membuat kita berpikir untuk bunuh diri. Udah kemampuannya situ nekat, masukkan semua, terjadi masalah, kita stres. Usahakan sesuaikan dengan kemampuan. Kami menawarkan Monspace dengan paket 2.250.000, yang mana 1.800.000 adalah biaya satu lot, ya, biaya join, dan yang 450 adalah untuk membeli tim ke perusahaan, ya kan? Di sini mohon maaf ada biaya daftar dan member koperasi. Yang dimaksudkan koperasi di sini adalah bahasa untuk charity, ya kan? Karena barusan saja Monspace launching, saya kirim ke grupnya Bunda tadi, memberikan charity untuk bantuan kepada beberapa yayasan, ya, untuk sosial lanjutan Pak. Nah, kalau kita jual 2.250.000, paket yang terkecil adalah 2 juta. Cukup bagus dan kami bisa menunjukkan bahwa kami legal di Indonesia, ya. Dan memang kalau kita bilang konsep kita, memang konsepnya agak baru, yang mungkin daripada yang lain. Setiap bulan harus ada penghasilan, setiap harus ada keuntungan yang masuk rekening. Nah, itulah justru yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk memanfaatkan keinginan kita, akhirnya dengan cara yang keliru, sehingga kita yang tidak paham kita terjebak dalam sebuah permainan uang. Nah, insya Allah dari Monspace ini kami akan jelaskan sebagaimana kita menikahkan anak kita harus tahu baby bobot bebeknya, siapa sih anaknya, siapa itu, rumahnya di mana, ya kan, kantornya apa, usahanya di mana, kerjanya di mana, kan gitu. Nah, Monspace tadi waktu saya buat video, itulah gambaran perusahaan kita. Kita ada perusahaan yang cukup besar, walaupun berusia baru 3 tahun, ya kan, perusahaannya di Kuala Lumpur. Tapi saya bilang Kuala Lumpur kalau masih belum buka di Indonesia itu masih berupa money game. Tapi karena dia sudah buka di Medan, kantornya dengan legalitas PMA dan dengan pimpinan orang Indonesia juga ada di situ sebagai dirut. Saya katakan Monspace adalah perusahaan yang legal.